والثقلين والفريقين من Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang lain dari masyarakat, khususnya jamaah masjid Al-Kausar yang berbagi kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikin tidak mau masih ini yang bahaya beriman dan saya hormati pada KM Masjid Al-Kausar yaitu serta jajarannya yang hormati buat kami Bapak Hadi Amsani dan Bapak Masyarakat yang lain yang semoga menjadi umurnya dari sebelumnya semuanya orang kita tidak benar sebagai diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam pertemuan sore hari ini kita akan pengajian di mana kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup menjalani proses yang begitu panjang yang akhirnya kita akan hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jalan kita dari awal sampai akhir senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kehidupan bagi dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selanjutnya. Sebelum saya mengkaji tentang itu, mohon maaf suaranya agak sembeng karena memang KPR kedua kemudian ya kemudian kita dibagi aku mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat kita dalam pengajian pada mudah-mudahan kita sebenarnya dia Subhanahu wa ta'ala manusia ini sangat sempurna. Berbeda dengan makhluk hidup Allah yang lainnya. Jadi karena kemuliaan dan keunikan manusia ini sangat menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melusuri dalam hidupnya yang mengikuti sampai akhir. Jalan itu adalah jalan yang benar-benar diharapkan kebahagiaan, keselamatan, dunia dan akhirat. Pada dasarnya surah Ad-Din Wattini waszaituni watturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, insan di situ adalah sebaik-baik bentuknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan oleh Allah sebagai manusia.
Dan dibandingkan dengan makhluk lain yang lain, tentu jauh berbeda. Kesempurnaan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menurut yang lain. Dalam hal ini kita harus sadar diri bahwa Allah menciptakan kita ada maksud dan tujuan. Tidak semata-mata Allah menciptakan kita tidak ada tujuan. Mesti ada tujuannya. Namun tujuan Allah menciptakan makhluk seperti kita ini yang sangat sempurna. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi Allah menciptakan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sempurna diciptakan, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Lupa kita sudah berbahagia. Jadi kita harus memahami bahwa Allah menciptakan kita ini adalah makhluk yang paling sempurna dan mempunyai tujuan, yaitu beribadah kepada Allah. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna ini tidak mau beribadah. Pertanyaannya, kenapa manusia yang tidak mau beribadah? Firaun. Banyak zaman-zaman dulu, ya, yang nggak mau beribadah, yang nggak beriman kepada Allah, gitu. Sekarang ada nggak? Masa kita nggak ada, betul ya? Luar sana, betul ya? Kenapa sampai tidak mau beribadah? Kenapa sampai tidak mau beriman kepada Allah? Itu tidak mau marah, tidak mau tunduk, tidak mau patuh, tidak mau beriman kepada Allah. Kita harus tarik ke belakang sedikit. Ternyata Allah menciptakan makhluk seperti kita ini, manusia, ada asal mulanya. Mana dari Nabi Adam alaihissalam. Kita kan dari tanah. Sekarang kita ini bukan dari tanah, dari sani putih. Nah, saya itu dari tanah, berarti atau tadi saya bicara bersama, manusia harus patuh. Karena karena dia yang kita harus begitu perpikirannya. Tapi karena egonya tinggi, ya, pengalamannya luas, iman tidak ada, akhirnya tidak mau, tidak mau. Nah, disinilah kita harus pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna, punya tujuan untuk beribadah kepada Allah, dan adalah kita punya tanggung jawab, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibekali kita ini yang awal diberikannya tadi dari tanah, kemudian ada sifat-sifat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mana sifat malaikat? Mana malaikat itu? Pondok itu sifat malaikat. Mana sifat syaitannya? Mana? Itu. Marah. Lagi pun. Banteng, namanya. Sifat syaitan. Menghasut. Menganiaya, dan seterusnya. Tetapi sifat setannya karena nggak benar manusia.
Makanya sifat binatang mungkin makanya itu diantaranya sifat binatang. Nah, terus lagi yang menang sendiri lagi anak pinak lagi banyak sifat-sifat itu dan ternyata sifat yang kita itu bagaimana yang heran kalau memang manusia ada yang gantung yang satu berarti itu ada sifat malaikat dua ada sifat yang satu satu jangan heran malaikat itu sifat sedang berkomunikasi dalam dirinya bersemayam ya dalam dirinya sifat syaitan ya marah dan tinggi. Yang ketiga sifat bahaim binatang. Makanya kita seperti itu. Seperti binatang, seperti syaitan, seperti baik. Namun para Allah subhanahu dengan menciptakan kita memiliki sifat yang dua. Sifat syaitania dan sifat bahaim. Tapi menjadi sifat yang malaikat. Sifat yang taat, yang tunduk dan patuh. Karena itu dengan lembaga ini setelah yang dua berkali kita dengan keimanan. Itulah dasar pokok agama. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ini menjadi kita. Dasar hidup kita untuk bisa menjadi manusia yang bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus beriman. Pertanyaannya, kapan kita beriman kepada Allah? Kapan kita beriman? Bila kita beriman itu apa? Sholat udah, puasa udah, ini udah. Iman itu kan? Diam aja ini. Haji kapan beriman? Kapan kita beriman? Ternyata kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ada dia sakitnya. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian sebelumnya ini satu jasad Adam itu lalu jasadnya. Nantinya ketika Allah menciptakan di situ hanya ditanya, alastu birabbikum ala inna syahidina. Jadi itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau beriman kepada Tuhanmu? Bala inna syahidina, ya aku beriman kepadamu. Sampai dulu iman ketika jasad kita. Kapan masuknya ke tubuh kita? Ketika Allah menciptakan kedua orang tua kita, dipertemukan, di sanalah Allah menitipkan dalam rahim ibu kita. Pada usia 120 hari, Allah meniupkan 4 yang pertama, umurnya. Yang ketiga, rezekinya. Yang keempat, jodohnya. Yang baik dan buruknya. Ketika kita masuk ke dalam kita pada usia 120 hari, Allah menentukan kita. Bagaimana kita umurnya? Hari itu umur kita sampai kapan? Seandainya Allah kita tahu, wah enak dong. Kita mungkin juga bisa. Wah jangan-jangan besok saya udah habis nih. Malaikat ngasih kabar ya, Ustaz tinggal sehari lagi nih. Ya kan? Mengapa kita? Sudah nggak kemana-mana. Kapan? Betul. Tapi itu kan hasil kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita. Yang kedua, rezeki kita dirahasiakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, jodoh kita juga dirasakan oleh Allah. Dan yang keempat, baik dan buruknya kita. Besok kita meninggal dunia apakah dalam keadaan beriman atau tidak beriman itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dengan keimanan yang ada pada diri kita yakin bahwa bisa meninggal dunia dalam keadaan iman kepada Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kita beriman mulai mulai diciptakan oleh Allah. Kita lebih beriman ketimbang jasad kita masuk ke tubuh kita ketika usia 120 hari. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala di mana kita ketika lahir ke alam dunia kecil dari usia 15 tahun diperintahkan yang pertama untuk beriman kepada Allah. Saksi malah satu dari kita membawa kita makin menyapa dengan Tuhan ketika kita alam dunia badan dan roh kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangannya ternyata kita ada orang yang kedua orang tuanya non muslim, betul. Tapi anaknya lahir jadi orang muslim. Ada nggak Pak? Ada. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang orang muslim. Tapi anaknya dengan lahir begitu besar menjadi non muslim. Kita di sini tugas kita adalah bagaimana supaya kita beriman sampai akhir hayat kita. Dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia. Iman terus mengakut dari kita. Jangan sampai iman itu lepas. Iman, iman percaya saja. Iman aman tu billah. Percaya kepada Allah. Ternyata iman percaya kepada Allah itu ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman menjadi orang yang taat, menjadi orang yang patuh. Menjalankan syariat yang kedua yaitu rukun Islam. Itu yang pertama. Syahadat. Keimanan yang diri kita itu membayangkan untuk dilakukan dengan kita dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya kita dengan Allah. Kapan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan lisan. Keluar dari lisannya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terbukti. Tapi terkadang mohon maaf, lisan ini bisa dimanipulasi. Sekarang dikatakan sadar, orang kemudian lagi keyakinannya. Sesuai dengan keyakinannya, maka keluar lisannya, keluarnya itu mengatakan syahadah. Maka terbukti yang ketiga adalah punya taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun Islam yang kedua, Bapak. Dalam lisannya mengucapkan syahadat dan terbukti pula dalam perbuatannya adalah bentuk ketaatan mengerjakan sholat 5 waktu. Kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala yang sempurna tadi. Itu kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim
Tidak Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk dan buktinya, di situ mendapatkan hikmah dia beriman kepada Allah dalam hatinya, ucapan dan perbuatannya itulah baru manusia namanya disebut falakul maut tadi. Batin tadi. Jadi watini wa zaituni wa turi sinina wa hada dan amin wa insana fi insani bisa ditakdir sama kita pantas Allah perintahkan kita sholat, puasa, zakat, gaji. Kenapa? Karena sebaik-baik bentuknya berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Contoh binatang, kerbau. Kenapa tidak dikatakan sholat? Kenapa Pak? Dalam bentuknya saja sudah berbeda. Lihat lututnya. Betul. Kalau yang depan kan bisa begitu. Sama seperti kita. Yang belakang gimana? Coba kalau ngerokok, kalau masuk sujud gimana dia? Tak bisa. Maka manusia tadi sebaik-baik bentuk. Maka oleh karena itu, kalau sudah menyadari hati bersama dengan Allah yang paling sempurna, jangan sampai kita tidak ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita tidak beriman kepada Allah. Ini yang harus kita pertahankan, bahwa kita sejak lahir sampai kita meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan kita menyangka besok tidak ada pertanyaan di hadapan Allah. Bungsu jauh-jauh yang berhisab ini 6 barzakh. Ketika seseorang itu berjalan masuk ke kuburan, maka dia malaikat di tangannya terbuka bapaknya. Masih itu yang ragukan. Waman nabiuka marinuka dan seterusnya. Benar itu kalau ada pertanyaan itu. Mana sini? Mana Pak Jun? Maka yang tanya man rabuka, artinya siapa Tuhanmu? Sekarang ditanya kita masih bertanya siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Buktinya kalau tidak mengerti awalnya ucapan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kalau kita mengerjakan perintahnya, yaitu sholat 5 waktu. Hadirin yang berbahagia, inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita besok mengalami kebahagiaan sebenarnya kita ikut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keterangan yang lain pada akhirnya manusia nanti masuk ke dalam surga. Kita rajin puasa, rajin sholat, rajin baca Quran, betul, rajin sedekah, dan seterusnya. Apakah itu bisa menjamin kita untuk masuk surga? Karena kita nggak boleh bangga dengan ibadah kita. Itu ya ibadah yang kita kerjakan semata-mata contoh sholat fardhu maghrib dan mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Artinya kita mengerjakan sholat bukan dari siapa. Puasa juga demikian, zakat juga sama, lagi dan seterusnya. Nah, ternyata kan dalam hati semata-mata karena itu yang besok akan bisa menemani kita di dalam barzakh. Jadi merasakan mereka dengan meninggal dunia begitu saja, nggak ada bedanya seperti kucing mati. Orang bilang mati nggak ada kesalahan. Misalnya nggak ada kewajiban untuk memandikan, mengafankan, menyolatkan, dan menguburkan. Seandainya Bapak punya kucing yang mahal, kucing apa namanya Pak Jeko? Murah.
Anggora kan mahal tuh Pak, iya kan ya? Mati dia, umumin Pak Jeko. Innalillahi. Setelah berpulang kucing Anggora gitu ya. Kenapa yang nggak ada? Nggak ada proses bagaimana cara memandikannya, mengafankannya, menyolatkannya. Kenapa? Kenapa Pak? Hai, kenapa? Nggak ada yang wajib. Bikin tadi. Bagaimana? Dia mati gimana ya? Mudah nggak usah nih. Mandikan nggak usah nih. Tufankan nggak usah nih. Sholatkan nggak usah dikuburkan. Bagaimana Pak? Susah. Bagaimana Pak? Bisa. Maka kalimatnya itu ketika ada yang meninggal dunia, itu seandainya di dunia ini ada yang meninggal dunia satu orang, sedikit mungkin tidak ada yang Inggrisnya, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mau mengafankan, tidak ada yang menyolatkan, tidak ada yang menguburkan. Sudah dipanggil. Tidak hanya beberapa. Ifa, ya. Satu apa yang mengarahkan itu hampir semuanya. Satu kampung tidak berdosa. Malahan ada yang harus mati. Tidak ada kewajiban. Paham sampai itu paham? Ya mas. Bisa boleh karena sampai kita. Jangan sampai kita kembali kepada Allah tidak bawa iman, tidak bawa amal. Sudah, waduh ribet Pak. Ini nih, penting buat kita. Jadi kita mengkaji sesuatu dalam pengajian harus kita betul-betul pahami bahwa yang kita kaji itu akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Yang kedua, besok kita kembali kepada Allah yang menyebutkan kita dalam menjabat. Saya mengambil contoh Pak. Rukun iman yang kedua apa Pak? Mandu bilangnya malaikatihi percaya kepada malaikat. Malaikat ada. Ah, saya kenapa ada malaikat? Yang wajib kita ketahui. Sebelum. Betul. Benar malaikat yang mencabut nyawa tugasnya. Malaikat apa Pak? Israel. Malaikat pencabut nyawa adalah malaikat Israel. Tugasnya malaikat Israel penyambut nyawa. Sesuai dengan perintahnya seperti itu. Nanti dia 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan seterusnya. Kalau menurut hitungan, biasanya yang kalau diambil, yang itu. Yang tua yang sehat, bisa hubungan gimana karena penyakit itu karena menyebabkan serangan rumah sakit atau sehat. Sehat banget ya. Sudah habis waktunya. Kata kita, ya itu aja udah sakit kaki kita nanti ya. Gak lama lagi nih. Jangan gitu. Tapi kenapa yang kaki sakit yang panjang? Oh, yang kaki sakit. Maka begitu. Kasar. Masih semua nggak mungkin. Ya, setelah pertanyaannya, itu malah kaki jernih ya, punya kekeran dua. Punya kekeran dua. Satu punya kekeran yang di bawah
50, satu punya kekeran yang di atas 50. Kalau yang 50 jarang-jarang dipakai. Kekeran, kekeran telepon yang kalau kita senapan kan sebenarnya tuh ya terakhir itu yang dari daerah itu jangan gitu. Sekali-kali aja. Tapi kalau yang di atas 50, bahkan itu dari matanya. Artinya yang bisa dari itu pentingnya malah itu saja. Di masjid, yang di masjid, keker. Di rumah, keker. Di jalan, lagi makan, oh, sudah pernah berhenti. Ini orang yang tukang tungkar, sekarang pertanyaannya lagi. Karena udah usia di atas 50. Bagaimana? Siap. Yakin. Oke. Siap tidak ya? Nah, Makanya yang pertama adalah keimanan. Saya ini adalah dasar semua. Karena itu kalau kita yakin maka jarang intinya semakin yakin kita mengaku itu jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil karena Allah. Ini kita ibadah karena Allah. Sekarang kita beribadah karena Allah, itu nggak usah dijawab. Karena ibadah kita dengan siapa? Oh. Kalau karena ibadah kita, ibadahnya bagaimana dengan kita? Nah, yang menjadi persoalan di sini bukan yang musuh dengan itu, dan karena amal ibadah kita. Tadi saya katakan bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan yang lain-lainnya. Yang bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah man atallaha biqalbin salim. Tuh. Ini yang kita harus jaga. Saya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hatinya saya begitu sangat kenapa dari berbaca. Nah, jangan jaga di hati kita. Itu banyak, Pak, repot persiapannya. Hati-hati, Pak, ngomong siap. Tapi gimana? Ya memang bisa bertemu dengan Allah. Ya, ini, Pak. Kita sholat, itu kita masih ada ini lagi. Bagaimana ini sholat kita? Kita baca Quran, ya, ada ini kita baca surga. Ini artinya. Paham, Bang? Dan saya selama ini yang kita lakukan hanya itu sia-sia ibadah kita. Ini yang harus ditanam ke dalam diri kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengiriman penting. Ya kan? Ibarat ada hadiah, voucher di mall, ya kan? Ini hanya kipas angin. Apa adanya? Riskan. Apa adanya? Kulkas. Itu langsung apa?
Pilihannya nggak seberapa itu, tapi kalau kita luar biasa, Pak. Luar biasa. Biasa katakan luar biasa di mana? Siapkan kita untuk meraih hari-hari itu tidak mudah. Maka banyak tanggungnya. Belum saja jauh dan kita saja untuk melatih orang nafsu kita yang tadi dalam diri kita ada sifat setan, ada sifat binatang. Bagaimana ketika beribadahnya? Bagaimana untuk ikhlas belum bisa. Nah, karena itu singkirkan sedikit demi sedikit penyakit hati kita. Bagaimana caranya supaya hati kita bersih? Saya kasih ilustrasi. Lampu 400 watt. Mana? Nah, katakan nah, ada air. Kan jangan bilang, perang kita. Sekarang nanti yang batas watt katanya Tuhan, lama-lama bisa redup. Bukan mengapa. Tapi kenapa? Karena di kacanya itu ada motoran yang nempel, debukan dan seterusnya. Tapi saya harus mati tidak maksimal. Caranya supaya cahayanya maksimal, penting dibersihkan kacanya itu. Bersihkan kaca itu sendirian. Pelaknya juga visual sebenarnya. Airnya juga lesus. Bukan air biasa, bukan lak biasa. Kalau saya kan biasanya kantung udah ada baret. Ya kan? Rusak. Nah, maka ada caranya untuk membersihkan orang yang melihat itu. Tapi kedua hati kita. Hati kita banyak kotorannya. Nah, bersihkan. Jadi kita melakukannya. Ini caranya. Ada tapi di antaranya untuk bisa membersihkan hati kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang tadi disebutkan, ada ujub, ada ria, ada takabur, ada sum'ah dan seterusnya. Maka oleh karena itu yang pertama kita yakin bahwa dalam hati kita ada iman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengenal Allah? Kenal dengan Allah. Siapa orang yang kenal dirinya, maka kenal dirinya. Tapi gimana cara itu? Hah? Diam aja. Nah, gimana cara itu? Nah, siapa saja? Dia siapa kita? Hamba Allah. Kita ini makan kita kan? Ini maksudnya kita. Pasti kita yang mengenalnya sebenarnya. Kalau orang saya gimana adalah mempelajari sifat-sifatnya. Saya mempelajari sifatnya seperti ini. Oh, sifat tadi itu sebenarnya apa? Nah, senangnya bagaimana? Ya, kalau apa? Dan juga apa? Jangan pakai apa? Berarti cuma itu aja. Tapi sifat-sifat baik. Kita mengenalnya dapat pelajari sifat-sifatnya. Pertanyaannya, sifat Allah. Nah, ini bagaimana? Kan? Maju dalam sepak kalau ini pakai namanya tapi atau ilmu kalam kita pelajari sifat Allah itu ada 41 dari 31
Dibagi 3. Kenapa, Pak? Nggak kebagi? Dibagi 3, yang mustahil ngajahit 1. 2 wajib, 2 bonus, 3 apa pikirannya? 4 ngajahit, 1 berarti. 41. Mana? Itu banyak banget. La ilaha illallah. Jadi yang kita baca dalam setiap ini la ilaha illallah. Ini isinya adalah sifat-sifat yang wajib mustahil. Empat poin yang membaca lapan la ilaha illallah. Man qala akhiru kalamihi inda intihai ajalihi qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang baca kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Enak nggak? Enak nggak? Mampu nggak, Pak? Mampu nggak? Dan cabutnya yang itu mesti hanya lihat sama dulu. Banyak. Ya, Pak. Yang apa enteng itu. Yang bercambuk kalau kayak gitu. Tarik. Berhenti dia sepupu. Berhenti lagi. Berhenti lagi. Tarik lagi. Tarik lagi. Tarik lagi. Tarik kaki. Tarik. Sini. Sini. Terus. Sampai sini. Di sini kan terakhir, Pak. Namanya Yugorgir. Naik turun. Naik turun. Bukan keluar. Karena tidak ada yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuhan orang yang kudus setengah saya menggunakan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, kita sudah bisa belum baca la ilaha illallah? Sekarang bisa. Ada wamin nggak? Ada wamin nggak? Mudah-mudahan panggil. Setiap barang ini mau baca kalimat la ilaha. Coba. Bisa tercatat. Coba kita bisa menentukan masuk di awal. Saya tidak pengalaman atau biqalbin salim kecuali orang yang hatinya bersih. Dalam hatinya itu ada keimanan. La ilaha illallah. Jelas. Jelas, Pak. Jadi saya pesankan dari sekarang, karena usia kita sudah 50, Pak. Itu malaikat Israel kekerannya nggak lepas. Israel kekerannya nggak lepas dia. Kalau yang di bawah 50 lepas. Dan dipakai kan. Yang ngasih itu kekerannya. Mananya kita dikeker. Maka oleh karena itu, kita jangan lepas kalimat la ilaha illallah. Setiap sholat zuhur, asar, maghrib bisa baca itu. Mudah-mudahan kalimat yang kita baca akan mengiringi kita yang pada akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana